2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 14. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, mulai hari ini saudara, renungan kita dalam satu pasal yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun, saya ubah konsepnya mulai hari ini, saya ubah menjadi per 1 menit saudara. Makanya namanya tetap RDS saudara, renungan dalam semenit saudara. Haleluya. Biar 1 menit itu menjadi 1 menit yang diubahkan. Karena saya harus ngikutin juga saudara, ternyata di YouTube itu yang sering dilihat orang itu ya 1 menit pertama gitu kan. Percuma kita pakai renungan panjang-panjang tapi kalau orang gak dengarkan gitu kan. Nah hari ini renungan kita memang sudah sampai di 2 Raja-Raja 14. Kalau saudara mengikuti renungan saya setiap pagi, tentu kita sampai di 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Akan kita baca, akan kita bahas apa yang Tuhan mau berkenan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Sudah ketemu saudara? 2 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam tahun kedua zaman Zoas bin Yoas Raja Israel, Amazia, anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat yang ketiga saya bacakan sekali lagi saudara. Ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Haleluya. Jadi hari ini kita mau berbicara, kita mau belajar mengenai berkenan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hari ini saudara kita melihat kalau di sini Amazia diangkat menjadi raja dan dia kelihatannya menjadi orang yang benar di mata Tuhan, tetapi ternyata belum sempurna benar. Amin. Tuhan katakan apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud. Dia hanya melakukan yang benar seperti yang dilakukan oleh ayahnya Yoas. Amin. Tetapi ternyata standar yang Tuhan mau bukan seperti Yoas. Karena Yoas masih mempersembahkan korban-korban bakaran di korban-korban di bukit ya saudara. Dikatakan di sini mempersembahkan korban-korban di bukit. Dan kalau saudara baca, korban-korban di bukit ini adalah bukan tradisi dari bangsa Israel, bukan tradisi yang diturunkan oleh Yahweh pada saat itu, tetapi korban-korban di bukit-bukit ini adalah dari bangsa-bangsa lain. Kalau saudara baca keseluruhan dari 2 Raja-Raja, bukit-bukit pengorbanan itu untuk mempersembahkan raja-raja saat itu rela mempersembahkan anaknya, dikorbankan di situ saudara, untuk kelangsungan kejayaan dari kerajaannya. Dan itu yang dilakukan oleh mereka, dan ini dicontoh oleh orang Israel. Amin. Jadi hari ini kita nggak boleh hanya sekedar benar tetapi nggak sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kebenaran kita harus menjadi yang benar-benar sempurna dan bahkan menjadi benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang dilakukan Amazia ini benar tetapi hanya di depan manusia. Amin. Yang dilakukan oleh Amazia ini benar tetapi hanya sesuai dengan apa yang menjadi role model Yoas ayahnya, tetapi bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara baca, saudara lompat satu pasal, ayat yang ke-15, saudara, pasal yang ke-15. Di sini Azaria, anaknya lagi, saudara, cucunya dari Yoas yang menjadi raja. 2 Raja-Raja 15. Ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Raja-Raja 15. Ia melakukan apa yang benar-benar tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Maka Tuhan
menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Artinya ada konsekuensi, saudara. Ketika kita nggak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita hanya melakukan yang benar menurut ukuran kita, maka kita nggak akan sempurna untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Kalau kita nggak sempurna melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita nggak tepat melakukan apa yang benar yang seperti Tuhan mau, maka kita akan meleset. Amin. Haleluya. Kedua raja ini meleset, saudara, untuk mengerti isi hati Tuhan. Karena mereka salah memilih standar hidup. Amin. Standar mereka hanya Yoas ayahnya. Tetapi standar Tuhan saat itu di perjanjian lama apa? Adalah Daud. Amin. Artinya standar Tuhan hari itu di zaman perjanjian lama adalah Daud. Artinya kalau engkau benar-benar mau menjadi orang yang berkenan, ini Daud yang menjadi role model. Engkau nggak bisa contoh orang lain. Amin. Kalau dalam perjanjian baru tentu saja Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus. Tapi saat itu Yesus belum dilahirkan. Yesus sudah ada, tapi dia belum menjadi manusia. Makanya yang menjadi role model saat itu, yang menjadi standar Tuhan adalah Daud. Amin. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Artinya hari ini kalau kita salah memilih role model kita salah memilih teladan, maka kita juga nggak akan tepat untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mungkin melakukan yang benar seperti pandangan kita, tapi sebenarnya itu nggak tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya masih terkadang Tuhan masih mengizinkan sesuatu yang menggoncang kehidupan kita. Amin. Karena kita nggak tepat untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan memilih satu sosok Daud menjadi role model, menjadi standar dalam perjanjian baru. Kalau engkau mau menjadi raja yang berkenan di hadapanku, maka contohlah Daud. Amin. Haleluya. Kalau engkau mencontoh yang lain, maka engkau gak akan berkenan. Hanya Daud yang menyukakan hatiku, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini, saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan engkau mengidolakan pendetamu. Amin. Jangan engkau mengidolakan hamba Tuhan, tetapi engkau harus mengidolakan Tuhan Yesus. Karena ketika engkau salah mengidolakan seseorang, engkau enggak benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kau hanya berkenan di hadapan gembala. Amin. Tapi kalau engkau hari ini berkata, aku mau berkenan di hadapanmu Tuhan, ikut seperti apa yang menjadi standarku, bukan standar manusia. Amin. Haleluya. Saya dulu hampir kecewa, saudara, ketika saya punya teladan kakak rohani, seorang pendeta juga, saudara. Dan saya pikir dia adalah orang yang sempurna, saudara. Tapi ketika saya melihat, ternyata dia juga banyak kelemahan. Dia saat itu, menurut saya, bukan orang yang benar-benar sepenuhnya mengalami kebenaran di hadapan Tuhan. Dalam hati saya, waduh, ini orang kok yang saya teladani kok seperti ini. Hampir ngedrop, saudara. Haleluya. Tapi saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Kalau engkau hanya melihat manusia, engkau bisa sakit hati, engkau bisa kecewa. Tapi kalau engkau pandang Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Amin. Kalau engkau pandang sekelilingmu, maka engkau enggak fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau mau fokus kepada Tuhan, engkau enggak peduli hari ini di samping kiri kananmu mau berbuat jahat, mau berbuat apa, tapi engkau tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Ada salah satu ilustrasi yang sangat luar biasa, saudara. Seorang bapak waktu itu didatangi oleh seseorang anak dan berkata, "Bapak, aku gak bisa khusyuk berdoa. Aku gak bisa serius berdoa." Kenapa? Karena ketika aku datang ke gereja, orang ini ngomongnya sumbang. Dia ngomongnya begini, teriak-teriak begini. Aku gak fokus, Bapak. Lalu bapaknya berkata apa? "Oke, sekarang yuk kamu pegang satu gelas air dan isi air ini. Kamu jalan muterin gereja, nah. Kamu muterin gereja. Dan ingat, ketika kamu berjalan, hati-hati jangan sampai tumpah air di dalam gelas itu." Dan dia berputar, dan dia berputar, dan dia berputar. Selama 7 kali dia berputar. "Bapak, aku gak mengerti. Kenapa engkau nyuruh aku lakukan ini?" Lalu bapaknya begini, "Di dalam tadi ada orang beribadah. Nah. Apa kamu dengar apa yang menjadi perkataan mereka?" "Enggak, Bapak." "Apakah kamu dengar orang-orang itu mengoceh, menghujat Tuhan, orang itu menggerutu dan kecewa?" "Enggak, Bapak."
Kalau kamu fokus dengan apa yang di depanmu, kamu pasti tidak akan pedulikan apa yang terjadi. Amin. Haleluya. Jadi hari ini, yuk, yang menjadi fokus kita hari ini Tuhan. Amin. Yang menjadi fokus kita adalah Tuhan. Yang menjadi standar hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan satu-satunya standar, ini Daud yang menyukakan hatiku, maka kita hari ini belajar dari Daud. Amin. Sampai pujian penyembahan yang diterima oleh Tuhan itulah pujian penyembahan yang Daud tata, saudara. Yang Daud buat. Amin. Coba dibaca, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Haleluya. Pondok Daud ini berbicara mengenai pujian dan penyembahan yang luar biasa. Dan banyak saudara dari ahli-ahli pakar-pakar teologi yang menganggap Daud ini adalah orang yang sesat. Karena apa? Dia mengubah korban sembelihan, korban darah saat itu, dan dia ganti dengan nyanyian syukur. Bahkan dia mengumpulkan orang-orang yang berkesenian, orang-orang yang bisa bertalenta musik untuk menyembah Tuhan. Bahkan di bait Allah setiap hari ada alunan musik yang mengagungkan Tuhan. Ini terobosan yang luar biasa. Tetapi ini yang dicari Tuhan ketika hilang. Amin. Artinya hari ini saudara, dalam segala keadaan apapun hari ini, Tuhan mau mendengar ucapan syukur, nyanyian syukur kita. Amin. Dalam segala keadaan apapun kita hari ini, entah sedang kita dalam keadaan kecukupan, diberkati, atau dalam keadaan kekurangan, Tuhan mau mendengar pujian dan penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kan banyak hari ini orang hanya berpura-pura menyembah tapi hatinya kosong. Tapi gak seperti Daud. Kalau Daud mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan, kalau dia sedang kesal, dia juga sedang kecewa, dia ungkapkan kepada Tuhan. Gak ada kepura-puraan. Amin. Dan ini yang disukai oleh Tuhan. Dan ini yang dirindukan Tuhan untuk dibangun kembali. Amin. Ini dahsyat loh saudara. Artinya standar ini yang menjadi standar bagi para penyembah Tuhan. Amin. Makanya hari ini kita belajar bagaimana Daud kok bisa menjadi standarnya Tuhan. Haleluya. Saya pelajari ada 3 alasan saudara, mengapa Daud menjadi standar untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Daud ketika dia menyembah, mempersembahkan hidupnya, persembahannya diterima Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini jangan pernah mengecilkan yang namanya penyembahan saudara. Mungkin kau hanya bisa menyembah dengan gitar, atau dengan hanya suara pagi-pagi, menyembah kepada Tuhan. Jangan kira itu perkara yang remeh-temeh, hendak. Itu melakukan perkara yang besar. Amin. Saat Daud diurapi Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Dengar baik. Apakah saat itu dia langsung menjadi raja? Enggak. Apakah setahun kemudian dia menjadi raja? Enggak. Apakah 2 tahun kemudian dia menjadi raja? Enggak, saudara. Bahkan dia tetap angon sapi. Amin. Dia tetap menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Kalau secara manusia, bagaimana dia bisa menjadi seorang raja, saudara? Sepertinya tertutup kesempatan. Tapi dengar baik, seorang penyembah, dia selalu punya terobosan untuk mencapai rencana Tuhan. Amin. Seorang penyembah punya terobosan untuk mencapai yang namanya rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah menjadikan yang namanya Daud menjadi raja. Tapi ketika sudah diurapi, bagaimana kesempatannya? Kesempatannya bagaimana? Yang punya kesempatan adalah kakak-kakaknya. 3 kakak-kakaknya itu menjadi prajurit. Amin. Setiap hari dia bisa ketemu Saul. Setiap hari dia bisa berada di istana. Amin. Ketiga kakaknya punya kesempatan besar untuk dia menjadi raja. Tetapi Daud gak bisa karena dia di padang. Tapi dengar baik, seperti saya katakan, seorang penyembah akan punya terobosan untuk melakukan rencana Tuhan. Dengar baik, saat itu Saul, ketika roh Tuhan sudah terangkat daripadanya, roh Tuhan sudah gak lagi hinggap terus kepada Saul. Maka apa? Maka pegawai istana katakan apa? Karena Saul ini menjadi seperti orang gila, kesurupan, saudara. Maka pegawai istana katakan apa? Carilah engkau yang cari orang yang pandai main kecapi.
datang ke istana. Dan Daud salah satu orang yang bisa main kecapi dan menyembah Tuhan. Dia bisa datang ke istana, bahkan menjadi abdinya Saul. Dia sampai kepada istana dengan cara yang dahsyat. Amin. Secara dunia nggak mungkin. Dia nggak punya kapasitas dan bahkan dia nggak masuk militer, nggak punya jenjang militer. Bagaimana dia bisa menjadi raja? Tapi dengar baik, seorang penyembah punya terobosan yang dahsyat untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi. Amin. Kita bilang gak mungkin, tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bayangkan saudara, kalau bukan Saul saat itu sedang kesurupan, maka Daud gak bisa sampai di istana. Amin. Tapi Daud bisa sampai di istana karena apa? Dia menjadi seorang penyembah yang dahsyat luar biasa. Makanya dia punya standar yang luar biasa. Jadi hari ini kalau engkau punya jam-jam doa, jam-jam menyembah, jam-jam saat teduh, jangan hilangkan itu. Karena itu akan merupakan terobosan besar. Suatu saat engkau akan lihat betapa dahsyat kekuatan dari pujian dan penyembahan itu. Amin. Haleluya. Alasan yang pertama saudara, kenapa Daud menjadi seseorang yang menjadi standar bagi orang perjanjian lama saat itu untuk berkenan. Kita baca dalam Mazmur 27, saudara. Mazmur 27, ayat yang ke-10. Mazmur 27, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sekalipun aku, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Perhatikan baik-baik. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini adalah Mazmur Daud yang luar biasa. Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud ini sebenarnya orang yang terbuang, anak yang terbuang, saudara. Karena pada saat Isai pada saat itu didatangi oleh Samuel, salah satu anaknya akan diurapi Tuhan. Maka Daud gak diminta untuk hadir. Dia dibiarkan di padang. Artinya apa? Daud punya banyak alasan untuk dia sakit hati. Daud punya banyak alasan dia menjadi orang yang anak yang tertolak. Tapi dengar baik. Walaupun ayahnya meninggalkan dia, walaupun keluarganya meninggalkan dia, tapi dia menemukan kasih Bapa yang luar biasa. Amin, haleluya. Dia menemukan cintanya yang dahsyat, cintanya Tuhan yang dahsyat. Dan itu jauh melebihi kasih Bapa dunia. Haleluya, haleluya. Jadi yang pertama saudara, kenapa Daud menjadi standar, menjadi orang yang berkenan saat itu? Karena Daud adalah orang yang berhasil menemukan gambar diri Bapa. Amin. Di tengah-tengah kehidupannya yang sulit, di tengah-tengah orang tuanya enggak peduli dia, bahkan dia menjadi orang yang tertolak saat itu. Tapi dia berhasil menemukan kasih Bapa yang luar biasa. Dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini dahsyat luar biasa, saudara. Kasus terbesar dari kaum hippies di Amerika pada tahun 1970, saudara. Ada filmnya yang saat ini, Jesus Revolution itu, saudara. Menceritakan bagaimana kaum hippies saat itu banyak terjadi pertobatan. Kaum hippies ini apa, saudara? Kaum hippies ini adalah kaum anak-anak muda yang kehilangan kasih Bapa, fatherless. Mereka kehilangan kasih Bapa. Mereka kehilangan gambar diri Bapa. Makanya mereka mencari jati diri. Mereka pakai narkoba karena mereka pikir kalau mereka pakai narkoba mereka kelihatan keren. Amin. Dengar baik. Ada banyak alasan hari itu untuk membuat Daud menjadi orang yang frustasi. Bahkan mungkin dia bisa menjadi orang yang mempelopori hippies pada saat itu. Haleluya. Dan kalau Daud menjadi orang hippies saat itu, dia enggak menjadi raja. Dia enggak diurapi Tuhan. Tapi dengar baik. Kenapa Daud menjadi orang yang menjadi standar saat itu? Karena dia bisa keluar. Karena dia bisa keluar dari ketertolakan. Dia bisa keluar dari fatherless. Dia bisa keluar. Walaupun dia nggak merasakan kasih Bapa, tapi saat itu dia menemukan kasih Tuhan yang menyambutnya. Ini dahsyat luar biasa, amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yuk, seperti minggu lalu, saya sampaikan, kalau kita terima cinta Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang akan berkenan di hadapan Tuhan, amin. Kita akan punya standar seperti Daud, amin. Tapi yang menjadi masalah hari ini, banyak
Banyak orang yang kehilangan gambar diri Allah. Di rumah tangganya, di keluarganya dia ditolak. Apalagi di pergaulan. Yuk dengar baik hari ini. Kalaupun komunitasmu, kalaupun orang-orang terdekatmu menolak engkau, ada satu tangan yang terbuka menyambut engkau kembali. Mungkin kau sudah berdosa seperti si bungsu. Engkau sudah mengeruk kekayaan dari Bapa saat itu. Dan dia pergi ke sebuah negeri dan menghabiskan semua hartanya. Dan dia hanya menghabiskan semuanya hanya demi hawa nafsunya. Tapi dengar baik, walaupun demikian, Tuhan masih menerima. Amin. Bapaknya masih menerima. Hari ini gak ada alasan untuk kita kehilangan kasih Bapa. Amin. Kalau kita menemukan kasih Bapa, saya percaya kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita berhasil menemukan kasih Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita jalan ke Tambelang, saya pernah menyampaikan ini, saudara. Kalau kita menyembah, artinya kita sedang menyelam lebih dalam. Karena kita mau menyentuh dasar hatinya Tuhan. Amin. Kalau kita menyembah, sementara kita menyelam, kita sementara mau menyentuh dasar hatinya Tuhan. Kalau kita sudah menyentuh dasar hatinya Tuhan, maka kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menyentuh dasar hatinya Tuhan, maka kita bisa rasakan getaran-getaran cinta Tuhan yang begitu dahsyat. Kalau hari ini mungkin kau merasa tertolak, kau merasa ditinggalkan. Ketika engkau menyentuh dasar hatinya Tuhan, engkau bisa merasakan getaran cintanya. Maka engkau akan memperhatikan dan melihat ada kasih Bapa yang begitu mengasihi engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau saat itu. Amin. Haleluya. Seorang anak, dia punya tempat persembunyian yang luar biasa ketika dia di dada bapaknya, saudara. Amin. Ketika dia di bapa dadanya, di dada bapaknya, saudara. Dia bisa merasakan getaran detak jantung. Amin. Anak saya, kalau dia lagi saya peluk, dia dekat dada saya, Pak, jantungnya dok. Iya, kamu bisa lihat, bisa dengar detak jantung saya. Tapi jangan sampai turun ke bawah, bunyinya kerocok-kerocok. Kalau di bawah bunyinya kerocok-kerocok. Iramanya gak karuan. Tetapi kalau engkau dengar jantung papamu, engkau akan dengar irama yang menyejukkan. Amin. Engkau akan dengar irama cinta yang luar biasa. Engkau akan dengar irama cantiknya. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan luar biasa. Amin. Kalau kita nyentuh dasar hatinya Tuhan. Tapi yang kita cari kan perut saat ini, saudara. Haleluya. Yang kita cari kekenyangan dunia. Makanya yang kita dengar bukan irama yang bagus. Yang kita dengar keroncongan-keroncongan yang gak enak didengar, saudara. Amin. Karena apa? Kita gak mau dengar isi hati Bapa. Tapi hari ini kalau kita berhasil menyentuh hatinya Bapa, saya percaya kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan orang yang taat kepada perintah, saudara. Sorry. Kalau kita hanya sekedar menjadi orang yang taat perintah, kita gak jauh beda dari robot. Amin. Robot diprogram untuk menjalankan perintah. Tapi orang yang berkenan, sebelum Tuhan perintah, kita sudah melakukan isi hati Tuhan. Ini yang dahsyat, saudara. Amin. Haleluya. Siapa yang pernah nonton film di sini? Haleluya. Ada salah satu film yang sangat saya suka, saudara. Namanya Legion, saudara. Waktu tahun 2009, waktu dia baru launching, kami bersama pasukan anggota notaris, waktu saat itu masih staf notaris, saudara. Kita menonton, kalau nggak salah di Rawamangun sana, saudara. Di Arion, bersama dengan teman-teman notaris, bersama dengan Pak Yunus juga, karena satu kantor waktu itu. Dan kita menonton premier dari Legion ini, saudara. Kalau saudara tahu ceritanya Legion ini, saudara. Di awal dikisahkan ada malaikat jatuh. Namanya siapa? Michael. Malaikat tuh punya sayap kan? Tiba-tiba dia jatuh. Sayapnya tuh sudah patah, saudara. Dia jatuh, kebetulan ada apotek. Dia jahit sendiri itu lukanya, saudara. Haleluya. Ini malaikat modern, saudara. Dia jahit sendiri itu. Dan ternyata ketika dia turun, ternyata saat itu di surga dia sedang berantem dengan yang namanya Gabriel. Gabriel itu adalah malaikat pembawa berita, pembawa utusan Tuhan. Karena saat itu Tuhan mau memusnahkan bumi saat itu.
Tetapi Michael saat itu saudara, sebagai malaikat yang tahu, gak semua manusia berdosa saat itu. Ada satu anak yang tidak berdosa saat itu. Kisahnya hampir mirip dengan Maria dan Yesus saudara. Dan saat itu Michael turun ke bumi. Dan dia mau menyelamatkan anak yang baru mau lahir ini. Terdampar di kafe saat itu yang sepi. Sepi dari hiruk pikuk jalan raya karena jalannya sepi saat itu. Dan saat itu kafe itu diserang oleh zombie karena mau anak yang baru lahir ini mau dimatikan oleh iblis. Karena kalau anak ini mati, berarti Gabriel bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Semua manusia saat itu dimusnahkan. Saat itu Gabriel membuka pintu-pintu kerajaan maut. Dikeluarkanlah zombie-zombie untuk mengepung. Dan saat itu Michael bersama dengan orang yang ada di kafe itu hanya mungkin nggak nyampe 10 saudara. Dia bawa senapan nembakin yang namanya zombie-zombie itu. Tapi nggak bisa saudara. Nggak bisa mengalahkan zombie-zombie itu. Artinya saat itu Michael sudah kalah. Tapi anak ini berhasil diselamatkan oleh kedua orang tuanya saudara. Dan ketika sudah diselamatkan, kabur pakai mobil saat itu. Dan ketika Michael, di endingnya saudara, ketika Michael sudah mati, tiba-tiba ada cahaya yang datang. Ketika cahaya itu datang, Michael jadi hidup kembali. Dan dia punya sayap. Sayapnya yang tadi hilang, itu sudah bisa dia kepakkan lagi. Lalu Gabriel datang. Kok kamu bisa hidup lagi? Kok kamu bisa berkenan kepada Bapa? Suatu kata statement yang dikatakan oleh Michael saat itu yang gak pernah saya lupa. Michael katakan begini. Kamu, katakan kepada Gabriel, Michael, kamu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu baik. Tetapi aku melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Haleluya. Dengar baik. Gabriel melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan saat itu. Tapi aku melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Saya tahu isi hati Tuhan itu ada karya penyelamatan yang luar biasa. Makanya saya mau menyelamatkan dengan mati-matian anak yang baru lahir ini. Karena kalau anak ini lahir, maka gak ada alasan untuk engkau menghukum dunia ini. Karena masih ada satu orang yang tidak berdosa. Ininya film ya saudara ya. Tapi pesannya adalah kita tidak didesain menjadi robot yang hanya bisa taat kepada perintah. Tapi Tuhan mau kita mengerjakan isi hati Tuhan. Orang yang berkenan, dia bukan orang yang sekedar taat perintah. Tapi dia ngerti. Amin. Dia ngerti isi hatinya Tuhan. Dan itu jauh lebih berkenan. Suatu ketika saudara, waktu saya masih kerja, saya masih ingat saudara. Gak tahu istri saya ingat apa enggak ya. Suatu ketika saya kerja, istri saya pasang status saudara. Pasang status. Kalau nggak salah statusnya, enak ya kalau sore-sore makan martabak gitu kan. Kan nggak nyuruh saya saudara. Lo nggak nyuruh saya loh. Tapi tiba-tiba saudara, saya pulang bawa martabak saudara. Itu menyenangkan nggak? Itu lebih menyenangkan nggak daripada pulang bawa martabak? Itu biasa saudara. Tapi kalau saya tidak diminta, saya melakukan, dahsyat enggak? Itu yang Tuhan mau saudara. Standar berkenan itu seperti itu. Kita bukan robot yang disetting. Oh ya, oh puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oke. Baterai kita habis, saudara. Kita bukan seperti itu. Kita manusia yang dikasih pikiran, akal, perasaan, kehendak. Amin. Haleluya. Jadi hari ini temukan kasih Bapa. Kalau engkau menemukan kasih Bapa, gak perlu banyak Tuhan perintah. Seperti Daud, dia melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Sebelum Tuhan suruh, dia sudah kerjakan. Ini dahsyat saudara. Amin. Dan ini standar yang pertama. Yang kedua saudara, kenapa Daud menjadi standar sebagai orang yang berkenan saat itu? Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Yang kedua saudara, 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Sudah ketemu? 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud, jadi kisahnya saat itu Daud sedang mau melawan Goliat saudara. Dan ini dia datang ke pertempuran.
ketika Eliab kakaknya datang yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing? Terusnya, klik. Wah, salah ya. Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran itu. Artinya saudara, ternyata hari ini hanya 2-3 ekor saja kambing domba yang digembalakan oleh Daud itu saudara. Yang digembalakan oleh Daud itu bukannya 1000 ekor domba, enggak, tapi hanya 2-3 saudara. Dan ini ya, domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal Daud saat itu mau melawan Goliat. Amin. Kita melihat saudara, ternyata saudara, Daud itu bukan hanya menjadi orang yang tertolak, tetapi dikasih pekerjaan pun pekerjaan yang remeh-temeh. Amin. Hanya 2-3 ekor, saya percaya kalau 1000 kakaknya berebut aku saja karena ini usaha yang cuan, amin. Cuannya banyak, amin. Nah kalau 1000 pasti banyak saudara cuannya. Tapi kalau cuma 2-3 ekor ya udahlah, kasih Daud aja. Ini yang si bungsu ini biarin saja. Tapi dengar baik saudara, walaupun 2-3 ekor dia setia, dia tetap bertanggung jawab, amin. Haleluya. Walaupun hanya 2-3 ekor dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa yang menjadi pekerjaannya dan dia tidak meninggalkan. Bahkan di saat ada singa yang mau menerkam kambing dombanya, dia berani melawan singa itu dan merobek mulut dari singa itu. Amin. Haleluya. Kalau mungkin saya jadi Daud saudara, saya akan cuma 2-3 kambing, ada singa, udah kasih aja saya lari. Amin. Haleluya. Tapi Daud beda saudara, dia bertanggung jawab. Walaupun 2-3 ekor, dia mau mati-matian demi 2-3 ekor itu. Amin. Ini gembala yang dahsyat saudara. Dia punya tanggung jawab yang besar terhadap perkara mungkin yang kecil. Amin. Jadi hari ini saudara, Tuhan lebih memperhatikan tanggung jawab kita daripada engkau mengejar promosi. Amin. Dengar baik, hari ini banyak orang mengejar promosi. Banyak, saya aja yang ngerjakan supaya dapat promosi. Amin. Saya aja yang ngerjakan. Enggak saudara, cukup Tuhan kasih yang mungkin sedikit, tapi engkau bertanggung jawab. Tuhan lihat itu dahsyat luar biasa. Karena Tuhan jauh melihat tanggung jawab daripada sekedar hanya engkau mencari promosi. Amin. Hari ini banyak orang menjilat saudara. Pak Bos, aku saja yang ngerjain. Aku saja yang ngerjain. Dia kerjain supaya apa? Dapat promosi. Tapi dengar baik, Daud walaupun 2-3 ekor dia kerjakan. Dalam hatinya sebenarnya aku mau menjadi prajurit. Amin. Sebenarnya aku mau datang ke istana. Padahal dia juga sudah diurapi menjadi raja. Dalam hatinya pasti dia berpikir, kapan aku sampai di istana saat itu? Kenapa aku gak punya kesempatan ke istana saat itu? Tapi dengar baik, Daud menjadi seorang penyembah yang dahsyat luar biasa. Di awal tadi saya katakan, seorang penyembah, dia punya terobosan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan secara dahsyat. Amin. Jadi yang kedua saudara, jadi hari ini yang kedua, standar yang dimiliki Daud apa? Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Kalau kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, standarnya kita adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Dalam setiap perkara yang kecil, kalau kita mau bertanggung jawab, pasti kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak peduli saudara, jangan anggap saudara, kalau saudara hanya datang duduk, hanya bisa bantu atur kursi. Jangan anggap itu remeh, enggak ada bedanya dengan saya yang di sini saudara. Enggak ada bedanya, kita semua imamat rajani. Bedanya hanya fungsi, amin. Haleluya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, kita imamat yang rajani. Kalau engkau melakukan perkara yang kecil dan engkau setia dan bertanggung jawab, saya percaya Tuhan berkenan akan hidupmu. Amin. Suatu ketika saudara, rumah doa Skeno ini sebenarnya berasal dari Kelapa Gading. Saya dulu pernah buat persekutuan doa Skeno saudara di Kelapa Gading. Saat itu rumah yang kami pakai adalah rumah dari seseorang anak Tuhan yang luar biasa. Saya pernah saksikan waktu itu. Pemilik rumahnya ya gak begitu besar saudara, tapi bisa 70 orang saudara kalau beribadah di tempat itu saudara. Di rumah itu. Dan saudara tahu,
tuan rumah di situ. Dia mengambil bagian apa, saudara? Istrinya sih jadi WL, saudara. Tapi bapak ini jadi apa, saudara? Hanya jadi juru parkir, saudara. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa nyanyi, doa juga gemeteran, Pak. Saya bilang gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya menjadi juru parkir saja, Pak. Saya datang waktu itu, saya pakai rumah dia itu jalannya apa? Meninggi ya ininya. Mau ke rumah dia itu meninggi ininya. Terasnya dia itu. Saya parkir motor di situ. Motor saya mau mundur, saudara. Dia tahan. Pakai tangannya dia ambil batu, dia ganjil motor saya, saudara. Begitu dahsyat luar biasa, saudara. Dia ambil tanggung jawab yang sepertinya kecil, tapi itu dahsyat luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Suatu ketika istrinya ada masalah di pekerjaannya. Karena dia seorang kasir, ada selisih 1M, saudara, waktu itu. Selisih 1M, saudara. Uang keluar 1M, gak tahu kemana, saudara. Wah, ini kan penggelapan, saudara. Polisi sudah BAP, saudara. Saat itu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya percaya pembelaanmu nyata dan terjadi buat ibu ini. Dan kita berdoa selama 2 minggu, saudara. Dan dia sampai berpikir, ya saya gak tahu. Ini dari kantor pusat juga sudah investigasi, saya sudah ditanya-tanya. Saya sudah siap diborgol. Karena apa? 1M selisih, saudara. Waktu akhir bulan 1M selisih. Nah kalau selisih cuma 100.000 mungkin dari kantong bisa. Ini 1M dari mana? Dia sampai mau hopeless, Pak Pendeta. Saya udah rencana nih, rumah saya jual, ya sudahlah. Nanti kita cari rumah di Bekasi yang agak kecil-kecilan, ya sudah. Puji Tuhan kalau saya tidak di penjara. Tapi saudara, pembelaan Tuhan dahsyat buat orang-orang yang berkenan. 2 minggu datang, padahal polisi sudah datang mau bikin BAP. Dan saat itu sebenarnya sudah mau ditetapkan jadi tersangka. Tiba-tiba ada salah satu OB dari kantor itu berkata, Ibu lupa ya? Karena kasus itu sudah merebak ya. Dulu pernah ada orang yang kirim invoice di sini. Waktu sore-sore. Ibu lupa, mungkin ibu itu belum catat. Dia sampai ingat, oh iya ya, dia cari-cari itu nyelip saudara ke tumpuk-tumpuk berkas. Dan dia cari ada 2 invoice, di total semuanya 1M, saudara. Haleluya. Dia menangis luar biasa, ada pembelaan Tuhan yang dahsyat. Dijual rumah, dia gak jadi. Saya percaya saudara, setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah hidupnya dituntun Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Jadi dengar baik hari ini, kalau kita mau bertanggung jawab, ada pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi orang yang berkenan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kenapa Daud menjadi orang yang dijadikan Tuhan menjadi standar yang luar biasa? Kita baca dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir saudara. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ini yang terakhir saudara. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kisahnya tahu saudara, saat itu Daud sudah berdosa, berzina, bahkan melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan. Dan hukumannya hukuman mati. Seperti Jenderal FS, saudara. Haleluya. Karena merencanakan pembunuhan saat itu. Tapi ketika Nabi Nathan datang, dia terbuka dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan dia mengaku, aku ini berdosa di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang saya pelajari saudara. Kenapa Daud menjadi standar bagi orang yang berkenan? Karena Daud menjadi orang yang mau terbuka untuk setiap teguran Tuhan. Amin. Daud bukan orang yang angkuh walaupun dia sudah menjadi raja, enggak. Kalau zaman dulu saudara, raja itu apa yang dia ucapkan itu undang-undang, amin. Itu peraturan, amin. Gak ada boleh satu orang pun gak percaya dan bahkan tidak melakukan apa yang menjadi perintah raja. Karena perintah raja adalah undang-undang. Tapi dengar baik, dalam keadaan yang dia saat itu punya keagungan, kebesaran, kejayaan, dia masih merendahkan diri. Bahkan kalau saudara baca, dia ikat kepalanya dengan kain hitam dan dia berkabung saat itu. Amin. Dia benar-benar menyesali.
Wah, dia sudah melakukan kesalahan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti tidak pernah jatuh. Amin. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti kita tidak akan pernah terpeleset. Tapi dengar baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan ketika dia terpeleset, dia menyediakan hatinya untuk ditegur. Amin. Dia menyediakan hatinya untuk dikoreksi. Dengar baik hari ini. Ketika kamu berkenan di hadapan Tuhan hari ini, biarkan hidupmu diselidiki Tuhan. Dan secara dahsyat dan luar biasa, Tuhan akan memulihkan engkau. Dan Tuhan akan berkenan di hadapanmu. Haleluya. Tuhan, selidiki hatiku. Selidiki aku Tuhan. Temukan kesalahan dalam hidupku. Supaya aku layak dan berkenan. Dan aku tetap setia kepadamu. Haleluya. Dan ini orang yang memiliki standar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal ini saudara, supaya kita menjadi orang yang punya standar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita temukan kasih Bapa. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang mengakui kesalahan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala.